Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Nedi Setiawan dari SMK Negeri 1 Jambu. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktekkan mengenai pengujian emisi gas buang kendaraan bensin. Untuk sebelumnya yang harus kita persiapkan diantaranya ada gas analyzer, scanner, kemudian toolbox. Selanjutnya ada peralatan K3, ada sarung tangan, ada masker, kemudian ada manual book. Ini kita menggunakan manual book dari Vios. Ini bisa dilihat untuk langkah-langkahnya nanti yang akan kita laksanakan. Selanjutnya ada multimeter dan ada lembar kerja. Oke, langsung saja kita menuju praktek. Kita pakai dulu APD-nya. Oke, tadi sudah kita panasi untuk mobilnya dan peralatan gas analisisnya juga sudah panasi. Ini masih menunggu untuk starting. Nah, sebelumnya nanti akan ada 5 pengujian. Yang pertama pada kondisi mesin normal atau tidak ada trouble. Kemudian yang kedua itu di trouble pada sensor temperatur pendingin atau ECP. Kemudian yang ketiga di trouble pada sensor lambda atau oksigen sensornya. Yang keempat, kondisi kipas pendingin tidak berfungsi. Dan yang terakhir ada pengukuran pada suhu mesin normal, namun yang di trouble atau yang diganti nanti filter udara dalam keadaan kotor. Oke, karena peralatannya sudah siap, di sini kita masukkan probe testnya. Ini ya, ini dimasukkan, kemudian kita mulai pengukurannya sini atau enter measuring. Ini kita tunggu sekitar 15-20 detik atau nanti ketika angka-angka di sini sudah konstan atau ajak statis gitu. Ini bisa kita lihat pada gas analyzer ini untuk merek Gasbon HD520 ada CO, HC, hidrokarbon, karbon dioksida, oksigen, lambda, sama nanti ada AFR-nya. Oke, saat angka-angka di sini sudah mulai stabil, bisa kita lakukan proses print atau pencetakan. Ya, kita pencet print. Nah, nanti akan berkedip. Nanti ini yang akan muncul di printer, hasil print. Nah, ini untuk car number. Misalnya pengujian di mobil sesungguhnya kan itu ada plat nomornya. Nah, itu kita masukkan di sini. Kita pencet yang push untuk pada angka, kemudian 0 untuk geser ke kanan. Nah, kalau sudah dimasukkan kita tinggal print. Nah, seperti ini untuk pengujian yang pertama. Ini bisa kita lihat hasilnya.
kadar karbon monoksida ada 0,02%, kadar hidrokarbon ada 10 part per million atau ppm, kemudian CO2 ada 13,5, oksigen 0,39 dan lambdanya 1,018. Oke, ini untuk pengujian yang pertama sudah selesai. Saya lepas perutnya. Ini jangan diletakkan di lantai ya. Saya lepas di perutnya, kemudian di sini kita escape standby. Untuk peralatannya standby. Kemudian kita purge sesuai SOP agar sisa gas buang yang berada di selang maupun di dalam alat itu terbuang keluar. Oke, ini untuk yang pengujian yang pertama sudah dilakukan. Kemudian pengujian yang kedua, ada pentrobelan atau permasalahan pada sensor temperatur air. Sini kita lepas soket pada engine coolant temperature atau ECT, atau di beberapa manual book itu dinamakan WTS atau water temperature sensor. Ini kita lepas ECT-nya. Nah, pada saat ECT-nya kita lepas, maka secara sistem dia akan mendeteksi mesin dalam kondisi dingin. Itu kalau di scanner nanti dibaca suhunya sampai minus, maka kipas akan menyala. Oke, pengujian yang kedua, sambil masih menunggu waktu untuk turbinya. Nah, tadi dideteksi mesin sangat dingin sehingga kipasnya nyala. Nah, kipasnya nyala. Ini tujuannya apa? Supaya mesin tidak terjadi overheat atau terlalu kepanasan. Oke, sambil kita tunggu masih sekitar 7 detik lagi untuk standby-nya. Kemudian ada proses zero. Baik, untuk prosesnya kita masukkan lagi ke knalpot. Ini untuk pengujian yang kedua. Ini kita pencet enter measuring. Sama seperti langkah pertama tadi. Kita tunggu 15 sampai 20 detik. Oke, ketika angka itu sudah besar, bisa langsung kita melakukan proses print. Nah, karena pengujian yang kedua saya kasih nomor 2. Kemudian kita pencet print. Saya ulangi. Tadi terlalu pendek motongnya ternyata. Nah, ini nanti untuk hasilnya, hasil pengujian 1, 2, 3, 4, 5 akan dilakukan analisa data. Seperti itu. Oke, untuk pengujian yang kedua, saya lepas proofnya.
Kemudian di sini saya standby-kan lagi. Nah, tadi sensor yang saya lepas akan saya pasang lagi. Kemudian menggunakan scanner. Nah, DTC-nya tadi kita clear atau erase. Oke, di sini tidak ada DTC yang muncul. Oke, selanjutnya proses pengujian yang ketiga yaitu permasalahan atau trouble pada oksigen sensor atau lambda sensor. Ini kita lepas. Ya, oksigen sensor itu yang sebelum catalytic converter. Di sini ada CC-nya itu catalytic converter. Sama nanti di bawah situ ada oksigen sensor lagi. Ini AFR sensor atau lambda sensor saya lepas. Kemudian kunci kontak on, mesin nyala. Kita lakukan pengujian yang ketiga. Ini kita enter measure. Nah, di sini angkanya sudah konstan atau sudah statis. Kemudian kita lakukan proses print lagi. Nah, karena ini pengujian yang ketiga, maka saya masukkan angka 3. Dan saya pencet print. Oke. Untuk pengujian yang ketiga sudah selesai. Kita zero lagi alatnya. Mesin kita matikan, soket dipasang. Soket dipasang. Kemudian kunci kontak on, kita hapus lagi DTC-nya. Sini sudah tidak muncul DTC. Nah, skip. Atau permasalahan pada kipas radiator. Oke. Di sini kipas radiator. Karena agak nyempil ya itu soket fan radiatornya, saya melepas fuse sebilingnya. Ini saya lepas. Oh ya, ini untuk lokasi dari fuse boxnya. Ini fan yang saya lepas. Sini fan. Oke. Dan saya starter ya. Nah, di sini kipasnya tidak nyala, padahal
suhunya sudah suhu kerja. Harusnya ketika mesin sudah terlalu panas, kipas akan nyala. Jadi karena soketnya saya lepas, oke langsung saja kita masukkan proses ya. Dulu saya masukkan. Kemudian mulai pengujian yang ke nah. Nah ini angkanya sudah stabil atau sudah konstan. Kita lakukan proses pencetakan. Ini part number. Saya isi tanggal 5. Ini untuk hasilnya. Oke ya, bisa. Nanti dilihat rekapnya. Kemudian saya akan tes. Kunci motor kita matikan. Kemudian alat kita escape. Jangan lupa di kalibrasi lagi di set 0. Kemudian yang terakhir yaitu trouble atau permasalahan pada filter udara. Nah, karena di sini filternya masih baru ya, dan di sekolah kami tidak ada serepnya atau yang lama, itu saya akan mencoba trouble dengan nambahi majun menggunakan kain lap. Itu saya masukkan di bagian bawah dari filter. Supaya apa? Supaya udara yang masuk itu kan tujuannya cuma terhambat gitu kan. Nah nanti membandingkan udara yang masuk terhambat itu hasilnya seperti apa ketika diuji emisinya. Ini saya masukkan tadi. Kemudian saya nyalakan mesinnya. Proses sudah saya masukkan. Ya, di sini kita pencet nomor measuring lagi. Kemudian ditunggu sampai angkanya konstan. Nah ini sudah stabil, perubahannya tidak signifikan lagi. Kita pencet print. Ini masukkan nomor pengujian atau nomor langkah yang kita print. Oke, ini bisa dilihat hasil pengujian emisi gas buang ketika yang ditrouble pada filter udara masuk. Seperti itu. Mesin saya matikan. Kemudian peralatan saya push atau diproses zero lagi. Kemudian jangan lupa ini jangan sampai ketinggalan ya. Ini kalau ketinggalan ya kacau. Ini ambil lagi majunya.
Oke, pengujian. Baik. Dengan berakhirnya pengujian berarti berakhir pula perjumpaan kita pada kesempatan ini. Jangan lupa sekolah diperkenalkan, peralatan kembali dibereskan. Kemudian tutup lagi pastinya. Oke, sekian pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.